with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Embun datang bunga menguntum, surya pun datang pecahlah pagi. Saya ucapkan assalamualaikum untuk semua penonton yang selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi ladies and gentlemen, perkenalkan nama saya Fadlur Rahman Hafizael dari kelas 11-13. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang beberapa materi di akidah akhlak. Yang pertama adalah histori munculnya ilmu kalam. So, what is ilmu kalam actually? Ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari tentang akidah atau keyakinan dalam Islam dengan menggunakan dalil dan logika untuk menjelaskan kebenaran ajaran Islam. Ilmu ini membahas masalah seperti keimanan, sifat Allah, takdir, dosa besar, dan kepemimpinan umat Islam. Fungsi dari ilmu kalam yaitu memperkuat keyakinan umat Islam, menjelaskan ajaran Islam secara rasional dan logis, membela ajaran Islam dari pendapat yang bertentangan, dan yang terakhir, membantu memahami persoalan akidah dengan lebih mendalam. Selanjutnya, latar belakang munculnya ilmu kalam. Latar belakang munculnya ilmu kalam bermula dari konflik politik yang terjadi setelah wafatnya Utsman bin Affan. Setelah beliau terbunuh, hubungan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan semakin menegang. Muawiyah menuntut agar pembunuhan Utsman segera dihukum, sedangkan Ali ingin menstabilkan keadaan politik terlebih dahulu. Perselisihan tersebut akhirnya memicu terjadinya perang Siffin. Kaum muslimin kemudian membaiat Ali sebagai khalifah keempat, tetapi Muawiyah yang saat itu menjadi gubernur Syam menolak pembaiatan tersebut sebelum pembunuhan Utsman dihukum. Muawiyah merasa memiliki kewajiban menuntut balas karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Utsman. Perselisihan antara kedua pihak akhirnya membawa mereka ke medan perang di daerah Siffin dekat sungai Eufrat pada tahun 657 Masehi. Pertempuran berlangsung sangat sengit dan menelan banyak korban dari kedua belah pihak. Pasukan Ali sebenarnya mulai unggul dalam peperangan, namun pasukan Muawiyah menggunakan strategi dengan mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai tanda ajakan untuk menghentikan perang dan menyelesaikan masalah berdasarkan hukum Allah. Ajakan tersebut membuat sebagian pasukan Ali meminta agar peperangan dihentikan. Akhirnya kedua pihak sepakat melakukan tahkim atau arbitrase. Dari pihak Ali ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru runding, sedangkan dari pihak Muawiyah ditunjuk Amr bin Ash. Dalam perundingan awal disepakati bahwa Ali dan Muawiyah sama-sama akan melepaskan jabatan demi menjaga persatuan umat Islam. Namun Amr bin Ash yang dikenal pandai dalam politik melakukan siasat. Abu Musa al-Asy'ari lebih dulu mengumumkan bahwa Ali dan Muawiyah sama-sama diturunkan dari jabatan. Setelah itu Amr bin Ash justru mengumumkan bahwa hanya Ali yang diturunkan, sedangkan Muawiyah tetap menjadi pemimpin. Peristiwa ini menimbulkan kekacauan dan membuat perdamaian gagal tercapai. Akibat keputusan tahkim tersebut, sebagian pengikut Ali merasa sangat kecewa karena menganggap Ali telah salah menerima arbitrase manusia dalam urusan yang seharusnya diputuskan oleh Allah. Kelompok yang keluar dari barisan Ali kemudian dikenal sebagai golongan Khawarij. Mereka bahkan menganggap Ali telah menyimpang dan akhirnya melakukan pemberontakan. Konflik tersebut berakhir tragis ketika salah satu anggota Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Abi Mujlam, membunuh Ali pada tahun 661 Masehi saat beliau hendak melaksanakan sholat di Masjid Kufah. Wafatnya Ali menandakan berakhirnya masa Khulafa ar-Rasyidin, dan setelah itu Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah sebagai pemerintah baru dalam sejarah Islam. Selanjutnya saya akan membahas salah satu aliran ilmu kalam, yaitu aliran Khawarij. Aliran Khawarij adalah aliran teologi Islam pertama yang muncul setelah peristiwa tahkim dalam perang Siffin. Kelompok ini berasal dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari barisannya karena tidak setuju Ali menerima tahkim sebagai jalan penyelesaian konflik dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama Khawarij berasal dari kata kharoja yang berarti keluar. Kaum Khawarij dikenal memiliki sifat keras, berani, dan cenderung radikal. Mereka memahami ajaran Islam secara harfiah dan sangat fanatik terhadap keyakinannya. Menurut mereka, orang Islam yang melakukan dosa besar dapat dianggap kafir. Bahkan sebagian golongan Khawarij menganggap Ali, Muawiyah, serta pihak yang menyetujui tahkim sebagai orang yang bersalah dan kafir. Golongan Khawarij terbagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya Al-Muhakimah yang menganggap pihak yang menerima tahkim sebagai kafir, Al-Azarikah yang paling keras karena menganggap pelaku dosa besar keluar dari Islam dan halal diperangi, Al-Najdat yang lebih ringan karena
masih memberi kesempatan pelaku dosa besar mendapat ampunan setelah menerima hukuman. Selanjutnya saya akan membahas salah satu dari banyaknya dosa besar, yaitu judi. Judi atau al-maisir adalah permainan atau taruhan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, sehingga ada pihak yang dirugikan. Judi hukumnya haram karena termasuk dosa besar dan dapat merusak kehidupan pribadi maupun sosial. Contoh perjudian antara lain dadu, kartu remi untuk taruhan, lotre, permainan yang melukai taruhan, menjual barang yang belum jelas, sabung binatang, permainan yang menyakiti badan, serta semua permainan yang disertai taruhan. Adapun dampak buruk judi yaitu menjauhkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merugikan ekonomi, menimbulkan permusuhan dan kemarahan, membuat malas bekerja, menghancurkan keluarga, menghilangkan rasa malu dan kasih sayang, serta menimbulkan penyesalan. Adapun cara menghindari judi yaitu selalu beramar makruf nahi mungkar, memberantas tempat perjudian, menghindari pergaulan dengan penjudi, bertobat dan memperbaiki diri, mencari rezeki yang halal, memperbanyak istighfar dan doa, serta istiqomah menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. So sorry for all my weakness dan kesalahan. Sabar, saya punya pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dibinta. Di Kualadai airnya tenang, di sana biduk, banyak berhenti. Mana yang baik dibawa pulang, mana yang buruk kita sudahi di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih, syekh, syukron, kamsahamnida, arigatou gozaimasu. Bye-bye.